Welcome back to the critical theories class after UTS. So, according to the syllabus today and next week, we are going to discuss the third approaches, or maybe the fourth, the fourth approaches that you are going to be introduced to. That is the psychoanalysis approach, which related to, of course, psychology. So in the context of literary critics, if you choose to do psychoanalysis, it means that you're viewing the literary works through the lens of psychology. So basically yeah. For example, sociological, you look at it from the sociology lens, and then historical, you look at it from the historical lens, but this one is through the psychological lens. So the works, or what you should do later, is to look at either the psychological motivations of the characters or even the authors, which is uncommon for our thesis. Uh, and usually the psychological motivation of the characters is generally considered a more respectable approach. So we do not discuss the psychological aspect of the writer, but of the characters. And among all of so many psychological theories, most of the psychoanalysis approach is referring to Freudian theory, or from the person psychologist Sigmund Freud. But also sometimes others take Jungian from another psychologist, Carl Jung. So two major figures, Sigmund Freud and Carl Jung, in the psychoanalytic literary theory. So here are two important figures in psychoanalysis. On the left is Sigmund Freud, an Austrian, and also Carl Gustav Jung, a Swiss. So Freud came up with the theory first, and then Jung actually later became his disciples, although at one point they split because there's a conflict in the belief or in the theory that they both developed. So they go separate way. Yeah. But at the beginning, Carl Jung is supporting Freud. And this is a brief theories from the two figures. In the left, Freudian refers to those who use Freud theory. It is based on the theories of psychoanalysis, psychoanalyst Sigmund Freud. And the approach itself involves pinpointing the influences of the character's ego, superego, and id. So there will be three terms that we are going to discuss today: ego, superego, and id. And also there's an additional theory such as the sexual implications in the symbols and imagery, since Freudians believe that all human nature is motivated by sexuality. So if you want to compress Freud's theory, he basically say that everything that human does is driven by sexuality, yeah, especially those which is unconscious. And some of the terms in Freudian theories are unconscious, repression, Oedipus complex, and also libidinal imagery. While in Jung, called Jungian, the Jungian theory is a concern with the process of what makes a person different from everyone else, called individualism. So Jung focuses on three parts of human mind: the shadow, which refers to villain in literature; the persona refers to the hero; and the anima, the heroine. So Jung is also very influential in archetypal literary criticism, and the terms in Jungian psychology is collective unconscious, archetypes, hero's journey or quest. So those three important terms in Jung. So Jung looks at the human psyche from archetypes, yeah, archetype manusia. So he believes that all human beings, all stories usually have this sort of like journey of a hero from nothing to someone, or
Usually some stories have this villain and also hero, and then mentor, trickster, which he finds in lots and lots of stories that spread around the world. So those are the two subcategories of the psychoanalysis theory. So as I said before, the two of them have the same interest in the role of unconscious mind atau pikiran yang tidak sadar, di alam bawah sadar. So they quickly form a strong bond as friends and as colleagues. Jung even looked up to Freud as a father figure until there came a fork in the road, sampai ada konflik pertentangan ya. Freud di satu sisi percaya bahwa sexual urges atau dorongan-dorongan seksual adalah the driving force behind human behavior. Where on the other hand, Jung tidak setuju, disagreed, and felt there were other forces than the sexual urges, such as religious beliefs, the drive for power, and the need for approval. So that's where they split on their own way. So for this class, we will only focus on Freud's theory. So we will not be going to discuss Jung, although I'm sure that Jung's theory is also interested because he talks about these archetypes. But if you want to know more, you can read more about Jungian theories. But for this meeting, psychoanalysis approach, we're going to focus on Freud. So if you are asked what was actually Freud's psychoanalysis, maybe this picture represents what it is about. So every time you watch a film and then there are characters in the film consulting a psychologist, a psychiatrist, and then that person needs is told to lay down on the bed and tell the psychiatrist whatever happened in their mind, stories of their life, blah blah blah. That is psychoanalysis. So psychoanalysis is when the psychiatrist or the psychologist is listen to whatever the patient is talking to him or to her. So talk therapy, yeah, that brings out problems of the unconscious into the conscious mind to cure them. So maybe you will ask, what would be the function of the psychiatrist then? Just to listen? No, because from all the stories, the psychiatrist will try to dig the unconscious mind. So based from what the story of the patients, he can learn about that unconscious thing that probably become the source of the stress or the problem, whatever it is. And then he will try to cure the patients by maybe some certain of methods. Now let's look at the terminology, the important terminology of Freud's theory, the three basic structure of personality. So Freud believes that our mind is divided into three parts. The first part is the id. It's not id, yeah? So do not never pronounce it id, but you have to pronounce it id. So id is the completely unconscious part of the mind. So we never be able to access the id when we are awake like this. And then the id has this irrational, seek immediate satisfaction, and ruled by the pleasure principle nature. Jadi sifat-sifat dari id ini sangat tidak irasional, cuma mencari kepuasan diri dan dikuasai oleh prinsip-prinsip kenikmatan. Jadi id ini misalnya jika kamu benar-benar suka makan atau suka apapun yang pokoknya intinya kenikmatan badan, maka itu adalah id, ya. Jadi id sedang menguasai seseorang ketika nafsu-nafsu tersebut tidak bisa dikendalikan. Dan yang kedua, jika itu yang paling bawah atau insting-insting yang bisa dibilang insting-insting animalistik, ya, yang paling atas itu adalah superego yang paling yang mengacu pada norma-norma moral, values, virtues. Jadi superego ini seperti mungkin border atau batasan-batasan mengenai apa yang betul, apa yang salah, yang sesuai dengan moral, ajaran, agama, kemudian perasaan bersalah, perasaan gelisah, takut. Ini semuanya
dikuasai oleh superego. Jadi superego itu memberitahukan ego kita untuk bisa menahan diri dari melakukan hal-hal yang dianggap salah atau tidak sesuai dengan norma. Dan yang ketiga, yaitu kita sekarang ketika kita sedang sadar seperti ini, itu adalah ego. Ego itu dikenal juga sebagai prinsip realitas. Jadi realitas yang kita hadapi saat ini ketika kita berjalan, berbicara, menonton, pokoknya ketika kita sedang sadar, sedang biasa, itu adalah ego ya. Dan biasanya ini juga ada problem solving dimensions of our personality. And there's a good and bad side of the ego. So these are the three basic structure of personality: id, superego, and ego. And the balance should be, well, there should be balance between the three of them. So one should not be too overpowered others. If the superego is too overpowered someone, then that person will become sort of like apa ya, menganggap dirinya sebagai yang paling benar, yang paling suci, yang paling betul gitu, yang paling bersih sebagainya. Jadi melihat orang lain itu seperti semua bersalah, itu kalau superegonya terlalu kuat. Tetapi jika id-nya yang menguasai, maka orang itu akan sangat anarkis ya, merusak semaunya, pokoknya yang saya suka saya lakukan, tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu ketika id itu menguasai seseorang. Kalau ego lebih berkuasa, maka ya orang itu akan menjadi self-centered ya, egois. Memang dia punya batasan, tetapi akan sangat egois, tidak peduli sama orang lain, meskipun dia tahu batasannya gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan dari tiga struktur personality ini dalam seseorang. Dan ketika seseorang menderita penyakit psikologis dalam tanda kutip, maka itu berarti ada sesuatu yang salah dengan balance antara tiga personality ini gitu ya. Nah, jika diilustrasikan, maka tiga struktur personality itu seperti gunung es. Yang paling atas itu adalah conscious level. Jadi ketika kita sedang sadar seperti saat ini, ketika sedang berbicara, sedang nonton, sedang baca, dan seterusnya, itu adalah conscious level yang ujung tip of the iceberg ya. Jadi thoughts, perceptions itu ada di sana. Kemudian di bawahnya yang tenggelam itu adalah subconscious. Subconscious ini sesuatu yang tidak di alam bawah sadar kita, tetapi kita masih bisa seperti hard drive gitu ya. Kita misalnya ditanya orang, kamu makan apa? Kamu langsung ingat-ingat kan, memoris. Oh, saya makan itu. Jadi masih bisa di withdraw, kemudian dimunculkan, diucapkan di dalam kesadaran kita. Atau ketika ditanya 2 tambah 2 berapa? Nah, kita kan ada ingat ya, stored knowledge. Oh, 4 misalnya. Jadi subconscious level ini adalah level yang tidak pernah kita hadirkan dalam conscious kita saat ini, tapi ketika ditanya kita bisa jawab itu karena itu berupa memories dan stored knowledge. Nah, yang paling besar yang terbenam di bawah lautan itu adalah itu adalah unconscious level, dan disinilah id itu terletak. Jadi superego dan ego itu ada di conscious level, sedangkan id itu ada di unconscious level. Jadi mengapa Freud bilang bahwa manusia didorong oleh sexual urge atau id, karena memang itulah bagian paling besar dari struktur personality manusia, yaitu di paling bawah yang tenggelam, tidak kelihatan tapi ukurannya paling besar, yang merupakan isinya misalnya ada fears, violent motives. Misalnya kita lagi di jalan gitu ya, lagi nyetir tenang-tenang, tiba-tiba ada yang nyerempet, kita kan pasti langsung marah, dan dalam hati kita ada motif semoga aja jatuh gitu ya, atau semoga aja kecelakaan. Nah, itu adalah sesuatu yang unconscious gitu ya, yang ada di dalam, yang sebetulnya jelas melanggar superego, sehingga tidak muncul beneran gitu, tidak kita melakukan sesuatu yang jahat, tapi hanya motif yang muncul gitu. Atau unacceptable sexual desires. Misalnya ya tentu saja kalau kita melihat atau kamu melihat wanita atau pria, aduh cantik, cakep gitu ya, pengen jadi pacarnya, pengen ngapain gitu, terserah. Nah, itu adalah unacceptable sexual desire. Nggak mungkin kan tiba-tiba seorang seperti binatang menyerang gitu ya, melakukan pemaksaan. Nah, itu adalah hal-hal yang ada di id. Contohnya irrational wishes, immoral urges, shameful experiences, selfish needs, trauma yang pernah terjadi di diri kita. Biasanya semuanya itu didedetin ya, dimasukkan, direpress istilahnya, makanya ada istilah repression
ke dalam unconscious mind. Tapi menurut Freud, kadang-kadang hal-hal yang ada di dalam unconscious level itu bisa muncul ketika di-trigger oleh sesuatu. Misalnya ketika ada orang yang trauma akan suatu kejadian, dia repress, dia tidak mengalaminya lagi, tapi ketika dia melihat satu kejadian yang bisa men-trigger, maka kemudian trauma itu muncul lagi dari unconscious dan muncul ke conscious level dan membuat orang itu menjadi tiba-tiba dikuasai oleh dikuasai oleh traumanya gitu. Sehingga misalnya pingsan, teriak-teriak, itu kan semuanya adalah hal-hal yang direpresi. Atau dalam mimpi itu juga bisa terjadi. Ketika kita mimpi, biasanya kita suka mimpi aneh-aneh ya. Itu biasanya terjadi karena ketika kita mimpi itu dalam conscious level itu ada semacam apa ya, menurut Freud itu kayak ada semacam jembatan atau pagar penghalang supaya sesuatu yang di unconscious itu tidak keluar. Tapi ketika sedang tidur, si pagar ini tuh agak logor gitu ya, sehingga muncullah memori-memori atau urges dari unconscious naik ke atas gitu ya. Contohnya misalnya kalau buat pria mimpi basah misalnya ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana menurut Freud keinginan-keinginan seksual yang tidak bisa terungkapkan di saat sadar itu muncul ketika tidur lewat mimpi misalnya. Itu teorinya dari Freud. Jadi kita bisa lihat bahwa id itu menguasai human behavior meskipun dia di-repress, tapi itu adalah sumber berbagai hal yang memang tidak sesuai dengan realitas prinsip-prinsip realitas yang ada di dunia ini ya, yang melanggar norma sebagainya, itu semuanya ditekan di dalam sub unconscious level di sini. Nah, terkait dengan keseimbangan antara tiga struktur personality tersebut, ini ada suatu ilustrasi yang bisa mungkin dengan mudah memberikan penjelasan apa sih bedanya. Nah, kalau it misalnya, I want it now, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya saya pengen sekarang, itu it. Jadi dia itu sangat demanding ya. Tapi superego adalah yang bisa norma moral. Jadi dia bilang you can't have it, it is not right. Misalnya kamu sedang diet, tiba-tiba kamu lihat coklat, aduh saya pengen makan ini. Nah, terus superego kamu berpikir nggak boleh, kamu sedang diet gitu ya. Nah, kemudian tapi si ego ini menjadi penengah gitu seakan-akan ya. When he said I need to do a bit of planning to get it. Jadi ego itu seakan-akan memberikan apa ya, jalan tengah supaya bisa menyeimbangkan keinginan dan juga sesuatu yang dilarang oleh si superego. Contohnya ini ya, the it I want chocolate, superego you were on a diet. Nah, egonya gimana? Ya udahlah, I just eat a small bar of chocolate, so both are there's negotiation between the it and the superego. Tapi kalau tiba-tiba kamu gelap mata dan makan coklat sebanyak mungkin, ketika misalnya lagi putus atau ketika lagi sedih, nah itu adalah it kamu tuh sedang berperan sehingga lupa diri gitu ya. Nah itu meskipun kamu tahu itu salah, tapi ketika dilakukan, nah itu berarti it-nya itu sedang menguasai. Gitu. Meskipun secara unconscious, tapi it comes in your action, comes out through your action. Jadi kita lihat lagi lebih dekat mengenai id. It made up of everything the superego disapproves. Jadi segala sesuatu yang tidak disetujui oleh superego itu adalah id, termasuk kemarahan, depresi, evil dalam tanda kutip, unchecked sexual desire, addiction, hedonisme tanpa adanya restraint dan sebagainya, itu semuanya adalah dalam struktur id. The oldest mental province in the human organism, present at birth, instinctual, the drive to survive and to procreate. Jadi ini adalah province atau bagian mental tertua dari organisme manusia. Jadi dari id, superego dan ego itu id itu yang paling tua, yang paling awal, yang muncul pertama kali ketika kita lahir. Contohnya ketika bayi nangis, mereka kan tidak peduli apakah itu sedang siang, malam, orang lagi tidur, orang lagi istirahat, nggak mau diganggu kan. Kalau lagi mau lapar, minta makanan, nggak bisa ngomong, nangis kan sekeras-kerasnya. Mau buang air, nangis. Jadi itu adalah yaitu it gitu ya, karena tidak perlu dengan lingkungan, pokoknya saya ingin sesuatu dan saya harus mendapatkannya dengan cara apapun. Jadi instinktual, didorong oleh
need to survive dan juga untuk berkembang biak. Jadi memang mengapa selalu dikaitkan dengan sexual urges, karena memang id ini ada sejak dari sananya di gen semua makhluk hidup itu ada dua insting utama, yaitu insting untuk survive dan juga insting untuk mereproduksi. Kalau binatang mungkin tidak ada moral ya, kalau reproduksi dia tinggal cari pasangan. Tapi manusia ada moral, ada id sama ada ego. Ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia tahu mana yang salah, mana yang betul. Tapi insting untuk reproduksi dan survive itu selalu ada menurut Freud. Dan akhirnya id ini juga dilihat ultimately as something that needs to be held in check. Jadi dilihat sebagai suatu struktur yang terus-menerus harus dicek dan dicek, jangan sampai bablas gitu ya, jangan sampai kita dikuasai oleh id kita. Jadi diilustrasikan sebagai the devil. Superego adalah mental province that responds to the demand of parental and immediate social influences. Jadi superego ini semua hal-hal baik, moralitas, norma yang diajarkan kepada kita dari orang tua, dari sekolah, dari agama, dari komunitas yang menjaga kita supaya hidup sebagai manusia yang baik dan perilaku yang baik. The parental or patriarchal and authoritarian gaze that permeates and follows what you do from childhood into adulthood. Jadi ini adalah superego ini seperti Big Brother yang terus-menerus menatapi kita dari kita kecil sampai kita dewasa, baik itu dari orang tua, dari kolega, dan dari peer social peer lainnya gitu ya, yang melihat kita bagaimana kita berperilaku dan sebagainya. Jadi ini akan selalu terus ada gitu. Jadi seakan-akan jadi watchman kita, karena itulah fungsi superego untuk menjaga supaya kita tidak distracted ya atau belok ke yang negatif. Jadi doing what's right to the extreme. Jadi melakukan yang betul tapi sangat ekstrim gitu ya superego ini ya. Jadi benar-benar sangat rigid. Jadi diilustrasikan sebagai angel gitu ya, morality. Dan ego ini adalah intermediary, penengah antara keinginan-keinginan id dan juga si superego. Kalau ego ini mencari keseimbangan, that the demands of the id, keseimbangan antara yang diinginkan oleh id dan juga yang dilarang oleh superego. Dan juga di refer sebagai ideal self ya, which attempts to repress unchecked its desires while also allowing for acceptable level of satisfying needs rooted in the id. Jadi di sini ego ini bisa dibilang kalau kita egonya bagus, kita bisa membalance gitu ya antara superego dan ego. Dan ini banyak sekali terjadi kasus ketika ya dalam kasus-kasus etika gitu ya, yang bermain itu superego atau id-nya, dan kita harus bisa balance antara id dan superego itu dengan ego kita sendiri. Makanya disebutnya reality, inilah kehidupan kita gitu. Kalau superego itu kan terlalu berat bagi kita ya, terlalu banyak aturan, kayaknya manusia tidak bisa berkembang, sedangkan id itu kayaknya terlalu lepas. Nah ini makanya realitas itu adalah ego. Jadi yang dilakukan Freud adalah dia menghabiskan hampir seluruh waktunya itu untuk bekerja terkait dengan super unconsciousness ini ya, unconscious mind. Jadi unconscious ini diilustrasikan sebagai big iceberg yang di dalamnya ada hidden repressed desire of life for an individual. Jadi kita tadi sudah bahas ya unconscious, and then there's a preconscious ya, ada juga yang tadi memory dan sebagainya itu di subconscious dan consciousness di atas. Kemudian terkait dengan sexual urge, Freud berteori bahwa bayi, infants, have a strong sexuality that they grow out of, and sometimes back into. Nearly all human desires are based in the libido. Dreams or slips of the tongue can reveal aspects of the unconscious. Jadi kalau kita mimpi atau tiba-tiba kita salah ngomong, nah itu ketika salah ngomong itu bukan salah pikiran kita, tapi itu adalah unconscious mind kita somehow projecting something gitu ya, dari unconsciousness. Infant male suffer from the Oedipus complex, which can result in a neurosis if a trauma occurs. Jadi it's all about sex according to Freud. Nah, terkait dengan sexual urge ini, selain teori yang tadi 3 structure of personalities,
Freud juga came up with teori dari yang dinamakan psychosexual development. Jadi di sini dia definisikannya sebagai teori yang terkait dengan psikologis, tetapi yang juga dihubungkan dengan seksualitas. Makanya disebutnya psychosexual development. Jadi Freud percaya bahwa ada beberapa stage yang dialami oleh semua manusia terkait dengan perkembangan psikoseksual ini. Yang pertama adalah tahap oral stage dari umur 0 sampai 2 tahun. Jadi dalam tahap ini katanya sumber kenikmatan bagi manusia umur 0 sampai 2 itu adalah mulut. Dan kenikmatannya itu didapatkan dari sucking, biting, swallowing, dan seterusnya. Makanya kita lihat bayi itu kalau sedang ya bayi gitu ya, suka memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Dia selalu ingin merasakan sesuatu dalam mulutnya. Kenapa? Karena menurut Freud itu adalah oral stage. Jadi stage ketika kenikmatan itu didapat dari memasukkan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan mulut. Dan jika seseorang tidak bisa melampaui proses oral stage ini sampai dia dewasa, maka dia akan mengalami kelainan seksual yang katanya orang tersebut itu akan cenderung terobsesi dengan aktivitas-aktivitas oral. Misalnya suka makan, minum, merokok, berciuman, dan seterusnya. Oral stage ini biasanya akan berakhir sendiri ya, akan menghilang sendiri ketika fokus si bayi itu sudah shift bukan lagi ke mulutnya, gitu, bukan lagi memasukkan benda ke mulutnya. Jadi menurut Freud orang-orang yang masih dewasa itu masih suka merasakan kenikmatan lewat mulut itu berarti oral stage-nya itu mungkin belum selesai gitu ya, masih terbawa sampai dewasa. Nah, tahap kedua setelah oral stage menurut Freud adalah anal stage. Jadi di sini anus menjadi sumber utama dari kenikmatan. Dan contohnya di sini sebetulnya ketika seorang anak buang air besar ya, itu memberikan kenikmatan. Mungkin kayaknya bukan anak ya, bagi semua manusia pun ketika kita ekskresi, buang air itu kan enak gitu ya. Tapi tentu saja tidak bisa sembarangan kan. Kenikmatan itu meskipun nikmat, tapi tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, ketika bayi itu kan mereka pakai popok. Kenapa ya? Karena mereka tidak peduli kapanpun, dimanapun. Pokoknya kalau saya mau ke WC ya saya tinggal buang air besar atau kecil gitu kan. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam tahapan toilet training, maka dia terpaksa atau dipaksa harus menahan atau menunda kenikmatan tersebut. Dan akhirnya sampai dewasa kita juga seperti itu kan. Dan meskipun kita enak buang air itu, tapi kalau tidak bisa atau tidak ada tempatnya, tidak akan mungkin kita seenaknya buang air dimanapun. Jadi di situ adalah anal stage ketika kenikmatan itu sumber kenikmatan itu adalah dari mengeluarkan sesuatu dari anus. Dan seorang yang fixated atau yang terpaku pada stage ini is identified as the reason for the development of anal retentive personality. Dan jadi katanya sih kalau misalnya ada yang stage ini tidak lewat atau yang mungkin masih berpengaruh sampai dewasa itu, orangnya itu biasanya digambarkan sebagai seorang yang keras kepala dan juga pelit. Dan ini disebutnya anal retentive. Jadi ketika dia tidak boleh buang air sembarangan, maka ujungnya ketika dewasa pengaruhnya terhadap psikologi itu dia menjadi keras kepala dan pelit, nggak mau mengeluarkan gitu ya, karena ya memang dari dulunya dia menahan-nahan, somehow menjadi dewasa dan sifatnya katanya seperti itu ya, percaya atau tidak percaya, tapi itu adalah analisis dari Freud. Dan tahapan ketiga dari seorang manusia itu adalah phallic stage dari umur 4 sampai 5. Phallic ini dalam bahasa kata bendanya phallus ya, atau alat kelamin pria. Nah, di sini 4 dan 5 itu kalau kamu misalnya punya keponakan atau siapapun gitu ya, mereka suka pegang-pegang alat kelaminnya sendiri gitu ya. Seakan-akan menikmatinya. Memang betul itu adalah tahapan ketika mereka sedang mengeksplor dan memanipulasi alat kelamin mereka. Baik alat kelamin sendiri maupun alat kelamin orang lain atau bayi lain gitu ya. Jadi kenikmatan di sini didapat dari daerah selangkangan lewat perilaku seperti misalnya masturbasi dan juga fantasi. Jadi
The basic conflict of the phallic stage centers around the unconscious incestuous desire of a child for the parent of the opposite sex. Jadi di sini ada konflik terjadi karena yang memunculkan yang namanya Oedipus kompleks. Jadi ketika seorang anak menyukai ibunya gitu ya, dalam konteks sebenarnya tidak menyukai secara seksual gitu, tapi dia melihat ibunya sebagai seorang wanita yang sempurna dan melihat ayahnya sebagai saingannya. Itu adalah phallic stage ya. Jadi di sini kalau misalnya ada istilah anak mami gitu ya, itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya, sangat normal karena memang banyak di dunia ini yang sangat dekat anak pria dekat dengan ibunya karena memang secara psikologis ada phallic stage ini yang melihat ibunya sebagai wanita idaman. Dan bahkan banyak juga kalau kita lihat biasanya seorang anak pria itu akan mencari istri yang mirip dengan ibunya. Nah, itu adalah phallic stage ya. Jadi ketika kenikmatan itu didapat dari daerah alat kelamin baik itu pria atau wanita. Dan tentu saja fiksasi yang di sini jika sudah dewasa masih ada, mungkin orang itu menjadi ya suka masturbasi dan sebagainya misalnya, atau benar-benar suka dengan mendapatkan kenikmatan ya dari phallic regionnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat atau final stage itu adalah genital stage ya. Di sini dimulai ketika seseorang sudah puber, sudah bisa bereproduksi ya. Kalau wanita sudah menstruasi, kalau pria sudah bisa mengeluarkan semen ya. Even though there are social conflicts, they are minimalized through the use of sublimation. Jadi genital stage ini adalah ketika kita sudah dewasa, kita tahu peran maksudnya kita bisa bereproduksi, kita sudah misalnya berkumis pria gitu ya, keluar jakunnya, suara berubah, kita sudah punya hormon untuk bereproduksi dan kita sudah sadar bahwa kita bisa memiliki anak dan seterusnya. Nah, ini sudah masuk ke genital stage yang sudah tentu saja dilewati ya, setelah tahapan-tahapan sebelum dilewati akhirnya sampai ke tahapan terakhir genital stage yang dimana manusia sudah bisa mengetahui secara moral mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan secara seksual gitu ya sebagai seorang dewasa. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke teori psikoanalitik dalam literatur, it is based on the idea. Jadi pendekatan psikoanalisis itu didasarkan dengan keyakinan atau ide bahwa the unconscious yang tadi di bawah besar itu ya, yang di bawah iceberg, like the poem or novel or play, cannot speak directly and explicitly, but does so through images, symbols, emblems, and metaphors. Nah, disinilah yang biasanya kita cari gitu ya. Jadi yang namanya subconscious itu kan tidak, unconscious itu kan tidak muncul. Nah, di dalam novel Poetry dan Drama pun hal-hal yang unconscious tidak muncul, tapi munculnya itu biasanya lewat sesuatu yang disimbolkan, sesuatu yang diilustrasikan, misalnya lewat metafor dan sebagainya. Nah, itulah yang dicari gitu ya. Ketika kita menganalisis suatu novel menggunakan psikoanalisis, biasanya kode-kode seperti itu yang dicari, metafor, images, symbols, emblems, kemudian kita gali dan kita bisa tahu bahwa ini adalah unconscious dari suatu karakter misalnya. Dan untuk psychoanalytical criticism, misalnya kita ingin fokus pada karakter, kita ingin lihat karakter ini kayaknya punya masalah psikologisnya menarik nih. Nah, apa sih yang kita harus perhatikan dari karakter tersebut? Contohnya pertanyaannya, in what way does the text reflect the psychosexual development of the character? Misalnya ada karakter yang kayak misalnya di apa ya? Misalnya karakter itu kok dia suka sekali makan permen loli gitu ya, ngemut loli dan seterusnya. Selalu kalau nggak ada loli itu pasti akan menjadi masalah gitu ya, atau dia menjadi tidak bisa konsentrasi. Oh, mungkin dalam psychosexual development dia fixated dalam oral stage ketika seorang bayi itu masih suka mengulum dan sebagainya ya. Atau yang kedua pertanyaannya, does the character demonstrate any neurosis or psychosis? Apakah punya penyakit psychological? Atau is the character's behavior indicative of or influenced by repressed desires or conflict among the id, ego, and superego? Jadi ini 3 contoh pertanyaan. Yang ketiga itu terkait dengan structure of personality.
Yang pertama pertanyaan terkait dengan psychosexual development, dan yang kedua pertanyaan yang terkait dengan penyakit psikologi biasa, misalnya OCD kah, karakter ini kalau di OCD apa sifat-sifatnya dan seterusnya. Jadi nomor 2 lebih ke mencari apakah si karakter ini punya masalah psikologis. Yang ke satu ini dilihat dari psychosexual development, yang ketiga dilihat dari personality of structure of personality. Jadi bukan tiga-tiganya harus dijawab, tapi ini contoh ya. Jadi pilih salah satu mana yang paling mendekati karakter yang ingin dianalisis. Jadi biasanya yang psychoanalysis ini mungkin kamu tidak akan membahas plot, konflik pun mungkin kurang ya. Tapi jadi kayaknya lebih tepat itu kalau ngebahas karakter dalam psychoanalysis ini. Atau ini contoh-contoh typical questions dalam psychoanalysis approach. How do the operations of repression structure inform the work? Are there any Oedipal dynamics or any other family dynamics at work here? How can characters' behavior, events, images be explained in terms of psychoanalytic concepts of any kind? Misalnya, jadi ini cuman guiding questions ya untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan psychoanalysis. Jadi bisa disimpulkan apa sih sebetulnya yang seorang psychoanalytic kritik lakukan ketika dia melihat suatu karya sastra. Yang pertama, look for the covert atau hidden content beneath the overt or surface content of the text. Jadi carilah hal-hal yang tersembunyi, yang tidak terlihat gitu ya. Pay close attention to the unconscious motives and feelings of either author or characters. Kita lebih fokus pada characters. Kemudian demonstrate classic psychoanalytic symptoms in the text. Apakah ada simptom-simptom klasik seperti psychosexual development, Oedipus complex. Kemudian menganalisis literary history as if it is one psyche, dan juga prioritize psychodrama, conflicts between characters rather than social drama. Jadi di sini kita lihatnya kalau ada konflik pun ngebahasnya itu konflik psikologi antara karakter. Dan ini mungkin beberapa contoh pop culture ya, beberapa film, seri yang bisa kalian lihat yang menggunakan sangat jelas referensi kepada Freud-nya itu. Kalau kamu nonton Criminal Minds, nah di sini mereka menggunakan istilah behavior analysis unit. Jadi unit ini polisi yang khusus untuk menggali atau memecahkan masalah-masalah violence kriminal itu menggunakan behavior. Jadi melihat, bertanya, kemudian menggali masa lalu dan seterusnya. Jadi ini sangat-sangat psychoanalysis. Jadi kalau kamu nonton Criminal Minds, that's literally Freudian in works ya. Jadi Freud benar-benar sedang bekerja di sana dalam film ini. Film Clockwork Orange yang juga diadaptasi dari novel juga ini bisa dianalisis menggunakan psychosexual development atau structure of personality, karena di sini digambarkan bagaimana si karakter utamanya itu mengalami suatu proses metode psikoanalisis yang sangat ekstrim ya. Ketika dia hendak disembuhkan dari penyakitnya itu, dia menggunakan dia diharuskan mengikuti suatu proses yang mengerikan, tapi ya tidak bisa sembuh dan ya akhirnya menjadi orang yang cukup unik gitu ya. Kalau kamu pernah nonton filmnya, ini adalah film yang sangat-sangat psychoanalysis lah bisa dibilang. Atau film Where the Wild Things Are, ini juga ada monster besar anak kecil. Nah itu kita mungkin melihatnya oh ini cuma fairy tales, ini cerita fantasi, tapi sebetulnya image-image seperti si kambing ini itu sebetulnya simbol terhadap sesuatu yang mungkin terkait dengan suatu repressed desire atau keinginan-keinginan terrepresi dari sang bocah, atau mungkin juga menyimbolkan merepresentasikan sesuatu yang dia tidak bisa lakukan atau ingin dia jadi apa tapi nggak bisa. Jadi ini juga image atau simbol seperti ini bisa menjadi bahan untuk analisis psikoanalisis dari menggunakan psikoanalisis teori. Film Black Swan, tentu saja ini ada terkait dengan dual personality ya. Salah satu teman kamu sudah melakukan analisis ini untuk tesisnya. Dia menggunakan Freud untuk menganalisis karakter utama dari Black Swan ini yang berusaha sebaik mungkin untuk menjadi Black Swan, dan juga itu mempengaruhi secara psikologis
realitas dia. Jadi dia hidup dalam realitas, tapi kemudian ketika id-nya itu naik dalam bentuk obsesi dia yang berlebihan, dia menjadi orang lain gitu ya. Dia melihat halusinasi dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang bagus untuk bisa dianalisis dalam konteks psikoanalisis. Dan film terakhir, dari sekian mungkin ribuan film lain yang terkait dengan psikoanalisis, saya jelas tentu saja film Psycho ya. Seorang pria yang kelihatannya baik-baik saja, kemudian ternyata dia memiliki double personality, dia itu mengalami Oedipus complex ketika mamanya meninggal, ternyata dia tidak membuburkan mamanya, dan dia menjadi mamanya gitu ya, berpakaian seperti mamanya, menggunakan wig, kemudian dia berperan menjadi dua orang, itu seperti kehilangan identitas ketika dia terlalu dekat dengan ibunya yang kemudian ibunya meninggal dan meninggalkan dia sendiri. Jadi Psycho ini pun jelas sesuai dengan namanya sangat dapat dianalisis oleh teori psikoanalisis. Dan berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis menggunakan psikoanalisis approach. Yang penting pertama kali adalah untuk memastikan bahwa objek penelitian apapun itu, baik novel, drama, puisi, atau bentuk budaya lain yang dipilih memiliki muatan psikologis yang kuat, sehingga akan cukup banyak data yang tersedia dalam objek tersebut. Jadi jangan sampai memilih objek penelitian yang sedikit muatan psikologisnya karena akan mempersulit diri sendiri. Kedua, tentukan teori apa yang digunakan, apakah mau menggunakan Freud's Theory of Personality atau Psychosexual Development Theory atau teori lain dari Freud atau Jung. Kemudian ketiga, tentu saja pasti kalau kita menganalisis psikoanalisis, menggunakan psikoanalisis pasti akan berkaitan dengan karakter. Jadi karakter mana yang akan dibahas. Kemudian baru kita analisis karakter tersebut secara psikoanalisis, misalnya tindakan atau sifat apa yang dimiliki, bagaimana teori yang dipilih dapat digunakan untuk menganalisis tindakan atau sifat karakter tersebut. Kemudian cari bukti lewat dialog dari tindakan karakter, dan juga kalau film dari visualisasinya. Dan akhirnya tarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Berikut ini adalah beberapa contoh-contoh analisis menggunakan pendekatan psikoanalisis. Yang pertama, jadi kalau kalian ingin membaca full papernya, kamu tinggal Google saja judulnya, nanti akan keluar dan tinggal download. Jadi tinggal baca sendiri ya. Yang pertama judulnya analisis kepribadian tokoh utama pada film The Miracle Worker. Jadi nanti objeknya di sini jelas adalah film ini. Kemudian teori yang digunakan menggunakan teori of personality, id, ego, superego. Kemudian ada keywords dan udah gitu study questionnya adalah to determine, analyze, and describe the psychological complexity of the main characters in the film The Miracle Worker with a focus on the study of id, ego, and superego. Detailnya silakan baca sendiri dalam papernya. Kemudian juga ada paper yang menganalisis film filosofi kopi. Tapi ini konteksnya itu untuk menentukan materi pembelajaran sastra. Jadi objeknya di sini adalah ceritanya, short story-nya, karya D ya. Kemudian keywordnya figure psychology, psychoanalysis Sigmund Freud, literature learning, dan teori yang digunakan sama teori personality, dan study questionnya pesan lewat portrait of the character, lewat psychoanalysis. Jadi kajian ini merupakan kajian sastra dengan pendekatan psikologi sastra dan lebih spesifik lagi pendekatan psikologi tokoh. Dan contoh paper ketiga yang juga bisa kalian download sendiri di Google atau dimanapun, silahkan cari novel Asmora Paria karya Helena Tiens yang menggunakan kajian psikoanalisis Sigmund Freud. Jadi di sini study questionnya untuk menggambarkan aspek-aspek psikologis dari protagonis. Dan ini adalah paper keempat yang sudah berubah menjadi skripsi, ditulis oleh salah seorang senior kalian, yaitu Portrait of the Female Protagonist in Darren Aronofsky's Black Swan. Jadi ini film, kemudian ada keyword, teorinya apa yang digunakan, dan study questionnya adalah ada 3 itu ya. How is the female protagonist portrayed in the film?
How are Freud's theory of personality, defense mechanism theory, and the film cinematography help reveal the characteristics of the female protagonist, and what's the purpose of the director in creating the female protagonist? Jadi ini adalah abstrak dari skripsi tersebut. Jadi digambarkan mengenai objeknya apa, kemudian ceritanya seperti apa secara singkat, kemudian disebutkan tujuan artikel ini adalah untuk examine Nina's psychological state during the process of achieving her dreams. To review the psychological issues, a characteristic analysis was carried out using Freud's theory of psychoanalysis, human defense mechanism, and the cinematographic aspect of this film. And the results showed that uncontrolled desires could cause psychological disorders that influence a person's characteristics. Baik, jadi untuk assignment kalian minggu depan individual sebagai berikut. Jadi pertama, carilah objek untuk dianalisis. Bisa novel, bisa poetry, bisa drama, bisa film yang terkait atau yang memiliki muatan psikologis yang cukup kuat. Kemudian tentukan teori psikologik yang mana yang digunakan. Kemudian karakter apa yang dianalisis, buatlah short summary dari objek penelitiannya, buat study questionnya, dan kemudian bagaimana dinamika personality-nya dari karakter tersebut berproses dalam cerita. Jadi ini nanti di-upload minggu depan di morning platform dan untuk dipresentasikan di kelas. Saya berikan contoh dari bagaimana kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini contohnya. Jadi ABCD sampai F gitu. Jadi jawab seperti ini aja bikin. Topik apa, kemudian teorinya digunakan apa, kemudian karakter siapa, kemudian summary-nya sebutkan, kemudian study question kamu buat, dan terakhir kurang lebih hipotesis dari karakteristik analisisnya seperti apa. Jadi di sini untuk film Psycho, Bates' characteristics are dominated by his id, which causes him to have two personalities. One is Bates, who is kind and hospitable, which means the superego is dominant, and the other personality is maniac and psychopath, in which the id is dominant. Jadi kurang lebih yang F itu sebagai conclusion dari apa yang kalian kurang lebih hipotesakan dari analisis singkat gitu. Jadi bukan menulis paper tapi cukup seperti ini, A sampai F. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditanya di lewat email atau lewat WA supaya jelas ya. Jadi ini tugas untuk minggu depan dipresentasikan individual. Okay, that's the end of the session. So if you have any questions, again contact me, atau kalau belum jelas silakan diputar lagi videonya supaya lebih jelas penjelasannya. Okay, thank you and see you next week.